Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nur Ahmad Soim selaku dosen pengampu mata kuliah Tarikh Tasyri', dan yang saya hormati semua teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan makalah saya dan Ali Fahmi dengan judul Hukum Islam pada Periode Tabi'in. Ya, langsung saja. Faktor-faktor perkembangan tarikh tasyri' pada masa tabi'in pada abad ke-1 Hijriah dan sampai ke-2 Hijriah. Periode ini merupakan awal munculnya pembentukan atau kodifikasi fikih Islam. Sejak zaman Utsman bin Affan, Khalifah ketiga, para sahabat itu sudah banyak di daerah-daerah yang bisa menaklukkan Islam, dan masing-masing sahabat yang bisa menaklukkan Islam di daerah tersebut itu mengajarkan Al-Quran dan hadis Rasul pada penduduk di daerah tersebut. Dan waktu itu di Irak dikenal dengan pengembang hukum Islam yang mengembangkan hukum Islam di daerah itu adalah Abdullah bin Mas'ud atau disebut juga biasanya sebagai Ibnu Mas'ud. Ada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar itu di Madinah, dan Ibnu Abbas di Mekah. Dan para sahabat itu menghadapi berbagai persoalan yang pelik sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Jadi sesuai dengan adatnya apa atau budayanya apa. Jadi tempat satu dan tempat yang lainnya itu berbeda. Dan para sahabat itu membina umatnya atau membina kader-kadernya itu yang dikenal dengan sebutan tabi'in ya. Dan tabi'in yang terkenal pada masa itu yaitu Sa'id bin Musayyab di Madinah, Atha bin Abi Robah yang ada di Mekah, Ibrahim an-Nakhai yang ada di Kufah, dan Hasan al-Basri dari Bashrah, Makhul di Syam atau yang sekarang dikenal dengan nama Suriah, dan Tawus dari Yaman. Dan beliau-beliau ini kemudian menjadi guru-guru yang terkenal di daerah masing-masing dan menjadi panutan di masyarakat setempat. Dan persoalan yang mereka hadapi di daerah masing-masing itu berbeda-beda ya. Dan pada waktu itu muncullah suatu istinbat hukum atau pengambilan hukum ijtihad yang berbeda pula, karena masing-masing daerah tersebut itu punya metode tersendiri dalam mengambil hukum yang ada di daerah tersebut, sehingga bermunculan sikap fanatisme atau sikap fanatik terhadap para sahabat tersebut. Dan dari perbedaan cara mengambil hukum di daerah tersebut yang dikembangkan oleh para sahabat, kemudian muncullah dalam fikih Islam yang disebut dengan madrasah al-hadis atau madrasah ar-ra'yu. Dan madrasah al-hadis itu sampai sekarang ya dikenal dengan madrasah al-Hijaz dan madrasah al-Madinah. Dan kedua aliran ini mengikut prinsip yang berbeda dalam pengambilan metode hukumnya. Madrasah al-Hijaz yaitu dikenal sangat kuat berpegang kepada hadis, karena mereka banyak mengetahui hadis-hadis Rasul, dan di samping itu mereka juga mengetahui kasus yang mereka hadapi itu bersifat sederhana dan pemecahannya itu tidak memerlukan logika dalam berijtihad. Dan berbeda dengan madrasah al-Iraq
dalam menanggapi permasalahan atau memecahkan masalahnya itu lebih banyak menggunakan logika dalam berijtihad. Hal ini dilakukan karena hadis Rasul yang sampai kepada mereka itu terbatas. Jadi kasus-kasus yang mereka hadapi jauh lebih pelik, lebih berat dan beragam, baik secara kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan yang dihadapi oleh madrasah Al-Hijaz. Sedangkan ulama Hijaz sendiri itu dihadapkan dengan masyarakat yang memiliki budaya homogen, sedangkan ulama di Irak itu masyarakatnya itu relatif majemuk. Oleh sebab itu, menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqah, tidak heran jika ulama di Irak itu banyak menggunakan logika dalam berijtihad karena masyarakatnya tadi yang telah disebutkan yaitu majemuk. Dan pada periode ketiga ini, ilmu fikih itu sudah beranjak lebih maju lagi atau lebih pesat lagi dibandingkan dengan pengertian ilmu sebagaimana yang dihadapi pada periode pertama dan kedua, karena fikih ini sudah menjelma sebagai salah satu cabang ilmu keislaman yang mengandung pengertian untuk mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang sudah ada ya, dan yang sudah terperinci. Di samping itu, fikih pada periode ketiga ini telah matang atau telah bagus ya katakanlah menjadi salah satu cabang ilmu di dalam Islam, dan berbagai metode yang ada seperti qiyas, ihtisan, istislah yang telah banyak dikembangkan oleh para ulama fikih. Dalam perkembangannya, fikih itu tidak hanya membahas persoalan aktual, tetapi juga bisa menjawab persoalan yang akan terjadi di masa mendatang, sehingga bermunculan fikih-fikih baru. Contohnya seperti fikih iftirodi atau fikih berdasarkan pengandaian yang ada atau tentang persoalan yang akan terjadi di masa mendatang. Dan pada periode ketiga ini, ar-ra'yu itu berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam fikih semakin berkembang. Ulama madrasah Al-Hadis itu juga menggunakan ra'yu dalam fikih mereka. Dan di samping itu pula di Irak itu muncul fikih Syiah yang dalam beberapa hal itu berbeda dari fikih Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti imam 4, yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Dan sejak pada masa Khulafaur Rasyidin itu berakhir, fase selanjutnya itu lebih dikenal dengan fase tabi'in atau sahabat yang pemerintahannya dipimpin oleh Bani Umayyah. Dan sedangkan Bani Umayyah sendiri itu menggunakan sistem monarki yang menggantikan sistem pemerintahan sebelumnya yang bersifat kekhalifahan. Umat Islam pada saat itu tuh terpecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok Khawarij, yaitu kelompok yang menentang Ali. Kedua ada kelompok Syiah, yaitu kelompok yang mendukung Ali. Dan ketiga itu ada kelompok mayoritas atau jumhur ya. Dan munculnya kelompok ini itu sangat berpengaruh atau punya pengaruh besar dalam mewarnai proses perkembangan hukum Islam pada masa itu. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Muawiyah dalam menjalankan pemerintahan yaitu melakukan ekspansi ke negara barat sehingga dapat menguasai beberapa wilayah di bagian barat. Dan pada masa Abu Bakar dan Utsman, sahabat itu dilarang keluar dari Madinah agar tidak menyebarkan hadis secara sembarangan dan dapat bermusyawarah bersama dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang penting. Kita lanjut ke poin yang B, yaitu sumber-sumber hukum tasyri' pada masa tabi'in. Pada zaman Nabi dan Khalifah, berjalannya hukum Islam itu senantiasa sejalan atau beriringan dengan kebijaksanaan para pemegang kekuasaan yang memerintah pada waktu itu, karena kekuasaan kehakiman itu dipegang dan dijalankan langsung oleh
pemimpin negara. Akan tetapi setelah kepemimpinan berpindah ke tangan Bani Umayyah, perkembangan hukum pada waktu itu menunjukkan arah yang lain atau yang berbeda. Hukum yang seharusnya berfungsi sebagai sandaran tempat kembalinya pihak-pihak yang berselisih pada zaman Muawiyah itu berubah sifatnya menjadi alat pelindung bagi kepentingan golongan yang sedang berkuasa, atau istilahnya bisa dikatakan untuk kepentingan elit saja pada waktu itu ya. Karena pada tahun-tahun permulaan pemerintah itu hanya terfokus menghadapi perang dengan negara-negara lain. Maka perkembangan hukum Islam banyak sekali yang mendapat pengaruh dari keputusan para kodi atau para hakim yang waktu itu diangkat oleh gubernur, dan fatwa-fatwa pada yang dikeluarkan itu oleh para ahli hukum itu di luar pemerintahan yang dianggap mampu dan berpengetahuan luar biasa tentang Al-Quran atau mengetahui tentang Al-Quran dan hadis. Dan secara umum tabi'in itu mengikuti langkah-langkah penetapan hukum yang dilakukan oleh sahabat dalam mengeluarkan hukum. Langkah-langkah yang mereka lakukan diantaranya itu mencari ketentuan dalam Al-Quran. Apabila ketentuan itu tidak ada, mereka itu mencari di dalam hadis atau sunnah, dan apabila tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah atau hadis, mereka kembali kepada pendapat para sahabat. Apabila pendapat para sahabat tidak diperoleh atau tidak ada, baru mereka itu berijtihad atau mengeluarkan produk hukum. Dengan demikian, sumber hukum pada masa tabi'in yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan ijtihad. Di situ ijma'nya ijma' dari sahabat. Ya, selanjutnya poin C dan D akan disampaikan oleh saudara Ali Fahmi. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang materi tasyri' pada masa tabi'in, bermula dari sejarah kelahiran madrasah ahli hadis. Madrasah ahli hadis muncul di kota Madinah, negeri Hijaz, dan Allah telah memulakan negeri Mekah dan Madinah dengan mengutus Rasulullah SAW. Padanya turun syariat Islam, dan di Madinah Al-Munawwarah tempat turunnya hukum-hukum fikih, dan tempatnya hijrah risalah setelah mendapat penentangan dari Bani. Di kota Madinah, Islam mendapatkan sambutan yang hangat dan pikiran yang terbuka serta siap menjaga risalah. Dikarenakan mereka sangat mencintai pembawaannya dan ridho dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hati mereka dipenuhi iman sehingga syariat Islam bisa melekat pada diri mereka, menjadi orang-orang yang sangat tahu dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat paham dengan atsar periwayatan para sahabat di zaman Khulafaur Rasyidin. Dan dengan ciri inilah kemudian kota Madinah menjadi sumber cahaya dan pusat kemajuan untuk semua negeri-negeri Islam yang berhubungan dengan sunnah yang suci terkait dengan peninggalan para sahabat. Dan inilah faktor utama bagi lahirnya madrasah ahli hadis. Asal usul lahirnya madrasah ini pada masa tabi'in adalah karena keberadaan para pembesar sahabat yang memilih lebih tinggal di kota Madinah, di antaranya yaitu Zaid bin Sabit, Ummul Mu'in Aisyah, dan Abdullah bin Umar bin Khattab. Mereka terkenal sebagai orang-orang yang tidak condong kepada ra'yi dan tetap berpegang dengan sunnah di samping hafalan yang banyak, sehingga penduduk Madinah lebih memilih hadis daripada
logika atau roi. Madrasah ahli hadis ini mendapatkan popularitas yang tinggi dan kedudukan ilmiah yang agung, terdengar di seluruh pelosok negeri Islam. Oleh karena itu, para ulama dari segenap penjuru berdatangan ingin mempelajarinya untuk menimba ilmu yang sangat banyak. Antara lain datang dari Syam menuju Madinah, yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Mekah atau bin Abi Rahab, dari Irak Asy-Sya'bi, dari Mesir yaitu Yazid bin Habib. Kemudian faktor penyebab kemunculan aliran ahli hadis di Madinah ini adalah komitmen para ulama Madinah terhadap sunnah dan tidak mengambil logika atau ra'i, yang kemudian melahirkan madrasah ahli hadis ini. Adapun faktor-faktor di antaranya adalah kurangnya ada 3, yaitu 1, banyaknya sahabat yang menghafal hadis Rasulullah SAW di Madinah karena menetap di kota mulia ini ternyata lebih banyak daripada yang berhijrah ke negeri lain. Dengan demikian sangat mudah untuk mendapatkan hadis Nabi SAW di negeri Hijaz. Selain itu juga menetapkan 3 khalifah yang menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan fatwa dan qadha. Mereka sangat terkenal. Mereka juga bebas dari fitnah Khawarij dan Syiah serta kelompok radikal. Oleh sebab itu tidak ada pemalsuan hadis di kota Madinah yang kemudian dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ini dimudahkan bagi mereka untuk menguasai hadis sehingga tidak perlu mengambil pendapat pribadi. Kemudian sedikitnya problematika yang muncul karena syariat muncul di negeri ini selama 23 tahun, sehingga semua bisa diberikan corak Islam yang murni. Munculnya masalah baru yang tidak ada nasnya sangat sedikit sekali, terutama dalam masyarakat yang pada saat itu zaman tabi'in mereka hidup dalam suasana perkampungan dan tidak perlu menggunakan pendapat pribadi. Kemudian para tabi'in yang ikut dengan gaya gurunya dari kalangan sahabat seperti Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar dan Aisyah, mereka ini sangat terkenal berkomitmen tinggi dengan sunnah dan tidak memakai pendapat pribadi. Adapun sejarah kelahiran madrasah ahli ra'yu. Madrasah ini muncul dan berkembang di Kufah, Irak, sebuah negara yang tidak kalah hebatnya dengan kota Madinah dalam aspek perkembangan keilmuan, karena termasuk negara yang paling banyak disinggahi para sahabat atau para pembesar sahabat. Karena ketenaran ini, maka Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadikannya sebagai pusat pemerintahan sehingga memotivasi sebagian sahabat untuk berhijrah ke negara tersebut, seperti Abdullah bin Abbas. Para penduduk Irak menyambut para sahabat yang datang dengan penuh antusias meminta fatwa. Mereka mempelajari hadis dan fikih. Apalagi penduduk Irak memiliki tingkat intelektualitas yang dan peradaban yang sangat tinggi. Oleh karena itu mereka mudah untuk memahami semua yang disampaikan oleh para sahabat, dan hasilnya mereka mampu mengeluarkan hukum-hukum fikih yang kemudian memberi corak tersendiri bagi perkembangan fikih. Nah, kemudian ada faktor penyebab kemunculannya, yaitu 1, menetapnya Abdullah bin Mas'ud di Kufah dalam tempo yang cukup lama. Sejak zaman Khalifah Umar menjadi guru, hakim dan mufti, sering berhubungan dengan penduduk negeri ini sebagai guru bagi mereka. Ia mempunyai murid yang banyak. Kemudian perbedaan geografis antara kota Irak dan Hijaz karena faktor peradaban yang ada di Irak dan kesederhanaan yang ada di kota Madinah. Hal itu memberi pengaruh besar terhadap munculnya beberapa problematika yang tidak ada di negeri Hijaz. Kemudian sangat beragam dan perlu ditetapkan hukum syar'inya. Terkadang terdapat hal yang belum ditetapkan hukumnya dan memerlukan ijtihad serta ra'i. Hal ini semakin memperluas penetapan ra'i di negeri Irak yang sangat berbeda dengan Hijaz. Kemudian sedikitnya hadis yang sampai kepada penduduk Irak berbeda dengan negeri Hijaz.
Walaupun Irak banyak dikunjungi para sahabat dibanding negeri-negeri taklukan yang lain, namun jumlah mereka belum sebanding dengan yang masih menetap di Madinah dan Mekah. Apalagi terdapat pemalsuan hadis di Irak setelah lahirnya beberapa golongan yang diseterai yang saling beritikai. Hal ini membuat para fuqaha Irak sangat ketat dan menyelisih hadis, menentukan syarat yang berat untuk mengamalkan hadis ahad yang menjadi bahan perdebatan di antara ulama Madinah dan negeri lain. Akhirnya kondisi ini membuat para ulama Irak lebih condong pada logika atau ra'yi. Nah, pengaruh kedua madrasah ini bisa terlihat pada bidang ilmu fikih, dan objek kajiannya berbagai kajian dan diskusi metodologi dalam menentukan hukum bagi permasalahan yang muncul telah memberikan pengaruh yang besar bagi pembentukan kaidah istinbat, ilat hukum dan hikmah. Apapun penilaian kita terhadap dua madrasah ini, yang pasti mereka telah memberikan kesan yang baik dan berdaya guna bagi kebangkitan dan kemudian fikih Islam. Madrasah Al-Hadis berhasil menjaga kesucian hadis nabawi sebagai sumber yang sangat subur bagi fikih, hukum fikih, disebabkan begitu banyaknya masalah furu'iyah yang tergandung di dalamnya, memudahkan fikih sebagai sumber hukum yang kaya lagi orisinil. Kemudian bagi madrasah Ar-Ra'yu, ia juga memiliki jasa besar dalam menggali hukum dengan segala jenis, baik kias, istinbat, maslahat yang lain, menentukan syarat untuk mengaplikasikannya. Lebih jauh dari itu, madrasah ini juga berjasa karena sudah menjelaskan cara menafsirkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Dan perlu diketahui bahwa madrasah ahli ra'yi memiliki pengaruh yang lebih besar dalam melahirkan fikih Islam yang fleksibel, mudah diaplikasikan dalam setiap zaman dan tempat. Sebab betapapun luasnya nas-nas Sunnah, tetapi pada dasarnya ia sangat terbatas, sedangkan problematika dan hajat terus bergerak dan tidak terputus tanpa batas. Tentu saja ini membuat hadis tidak mampu meliputinya semuanya tanpa adanya logika atau ra'yi. Kemudian pengaruh golongan politik dan terhadap tarikh tasyrih. Sejak zaman atau masa Khulafaur Rasyidin berakhir, fase selanjutnya dikenal dengan tabi'in atau masa tabi'in atau sahabat yang pemerintahnya dipimpin oleh Bani Umayyah. Pemerintahan Bani Umayyah menggunakan sistem monarki yang menggantikan sistem pemerintahan sebelumnya yang bersifat kekhalifahan. Umat Islam pada saat itu terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu Khawarij sebagai penentang Sayyidina Ali, Syiah sebagai pendukung Ali, dan kelompok mayoritas Jumhurul Ulama. Munculnya kelompok-kelompok itu berpengaruh besar dalam mewarnai proses perkembangan hukum Islam. Nah, pada fase ini perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik yang secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Walaupun tanya situasi politik yang dipengaruhi oleh golongan pemberontak yang di golongan Khawarij dan Syiah mewarnai pada periode ini, akan tetapi fase-fase ini disebut juga masa keemasan Islam, yang mana tumbuh banyak perkembangan keilmuan di dalamnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut, yaitu 1, di bidang politik, yang kedua perluasan wilayah, yang ketiga perbedaan penggunaan ra'yu, fahamnya ulama tentang ilmu pengetahuan, lahirnya para cendekiawan muslim, dan kembalinya penerapan hukum pada aslinya. Nah, pada bidang politik pada fase ini perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik yang secara implisit mendorong tadi ada 3, Khawarij, Syiah, dan Jumhur Ulama. Nah, masing-masing ini ada keberpihakan masing-masing, yaitu Khawarij tidak tersetuju terhadap Ali, kemudian Syiah yang merencanakan untuk membunuh Ali dan Muawiyah namun tidak berhasil. Nah, dengan terbunuhnya Sayyidina Ali melakukan
peluang besar memperkokoh dinasti Umayyah pemerintahan demokrasi yang monarki, dan sistem ini pun diikuti oleh Syiah. Bahkan Syiah lebih sakral, yakni dengan mempercayai bahwa imam itu maksum atau terpilih dan terpelihara dari perbuatan dosa. Namun dengan demikian, karena pertarungan politik yang begitu tajam dan dengan kemenangan kelompok Umayyah sejak dinasti ini menuju keringkusan, maka sejak itu pula proses syura yang selama menjadi dasar politik Islam mulai dihilangkan dari sejarah. Kemudian perluasan wilayah. Sebagaimana yang kita diketahui, perluasan wilayah Islam sudah berjalan pada periode Khalifatus Sahabat yang kemudian berlanjut pada periode tabi'in melalui perluasan wilayah yang sangat besar. Dengan demikian telah banyak daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh Islam. Sehubungan dengan itu, semangat dari para ulama untuk mengembalikan segala sesuatunya terhadap sumber-sumber hukum Islam, yang seiring banyak terjadi perkembangan kebutuhan hukum untuk terciptanya kemaslahatan bersama. Dengan demikian, orang yang masuk Islam meliputi bermacam bangsa dengan berbagai tradisi dan strata sosial serta kepentingan yang berbeda-beda. Itulah penjelasan dari kami kelompok ketiga mengenai Tariq Tashrih pada masa tabi'in. Semoga mendapatkan manfaat dari materi yang kita bawakan, dan apabila terjadi banyak kesalahan sekiranya mohon maafkan. Sekian dari kami, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.